Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan kemarin itu libur lagi, bolos lagi, nggak up video di YouTube ya teman-teman. Bukan apa-apa, kemarin tuh ada rapat dadakan di sekolahnya si Ade. Jadi pas setengah 8 itu udah mulai untuk rapatnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya nggak sempat dulu untuk dubbing atau voice over. Nah, tapi walaupun kemarin itu sempat libur, di sini saya punya stok video yang belum diedit ya teman-teman, dan alhamdulillah bisa di-up hari ini gitu. Dan untuk menyetok video itu tuh lumayan agak susah menurut saya, karena dikarenakan untuk hamil besar seperti ini jarang banget untuk beraktivitas atau aktivitasnya itu agak terbatas gitu ya teman-teman. Jadi agak mudah lelah atau nggak banyak bergerak secara ekstrim gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar dibatas gitu aktivitasnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini walaupun aktivitasnya itu agak dibatasi karena perut yang semakin membesar dan juga agak makin kesini tuh makin agak mudah lelah gitu ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya menjaga kesehatan agar tidak sakit lagi seperti kemarin, karena kalau sakit seperti kemarin tuh benar-benar repot banget ya. Rumah nggak keurus, semuanya nggak keurus. Kalau dibatasi seperti ini alhamdulillah gitu ya. Jadi kesehatan bisa terjaga, dan yang pastinya itu kalau kesehatan terjaga, insya Allah semuanya bakalan beres ya teman-teman. Pokoknya untuk menginjak kehamilan sekarang ini bukannya nggak mau bergerak lebih ya teman-teman, tapi dibatasi aja. Pokoknya yang sekiranya gitu ya nggak membahayakan kehamilan itu tuh dikerjakan, tapi sekiranya yang ekstrim itu tuh saya simpen dulu ya teman-teman. Padahal hati mah itu gregetennya pengen ngerjain gitu. Nah, tadi tuh saya sudah membereskan kamar dan juga kasur yang ada di depan TV ini ya teman-teman, atau di ruang TV ini. Pokoknya pagi-pagi seperti ini aja setiap pagi, tapi jarang banget direkam-rekam karena takutnya nanti teman-teman itu pada bosan. Pokoknya kegiatan saya itu diacak-acak aja direkamnya ya. Dan untuk karpetnya saya tidak jemur, tapi kali ini saya mau cuci aja karena udah lumayan lama, yaitu 1 mingguan. Jadi wajib banget untuk dibersihkan lagi. Oke teman-teman, setelah menyimpan karpet di mesin cuci, di sini saya mau lanjut untuk ngejemur pakaian dulu. Dan di sini tuh lumayan agak banyak juga pakaiannya karena cucian kemarin sore dan juga pagi ini tuh disatukan dijemurnya ya teman-teman. Kemarin tuh ada rapat dadakan yang katanya semua murid bakal dapat bantuan dari suatu bank ya teman-teman. Dan di situ saya mau verifikasi KTP dan juga nomor kakaknya. Tapi kemarin tuh ada kendala di sekolah, yaitu nomor KTP saya itu nggak bisa diverifikasi. Katanya itu saya nggak terdaftar di Dukcapil ya teman-teman. Yang akhirnya saya itu langsung aja sepulangnya dari sekolah ngurusin KTP dan juga kartu kakak saya ya teman-teman. Karena KTP dan juga kartu kakak itu tuh benar-benar sangat penting, karena ada kendala yaitu nomor NIK-nya ya teman-teman. Nomor NIK dari kakak itu tuh nggak sama dengan nomor NIK yang di KTP itu, padahal cuman satu angka yang beda ya teman-teman, yaitu ujungnya itu yang di KTP asli itu 3, tapi sedangkan yang di NIK di kakak itu ujungnya itu 4. Jadi mungkin ada kesalahan mengetik ya pas pembuatan kartu kakaknya, jadi nggak sama dengan KTP gitu teman-teman. Dan akhirnya pas kemarin tuh saya pulang duluan ya teman-teman dari sekolah karena nggak bisa diverifikasi atau nggak bisa terdaftar gitu, karena saya itu KTP-nya katanya sih dari pihak bank itu nggak terdaftar di Dukcapil. Saya juga cemas ya teman-teman, apalagi sekarang saya itu mau lahiran gitu. Langsung aja saya lapor nge-WA gitu ya teman-teman. Kalau untuk datang ke desa sih enggak, karena udah lumayan siang juga. Jadi saya hubungi beliau itu melalui chat WA, dan alhamdulillah beliau itu sangat baik ya teman-teman. Jadi cepat banget untuk merespon, dan kata beliau bisa diuruskan. Dan beliau juga bertanya kenapa nggak dibenerin waktu dulu pas pembuatan kakaknya. Saya bilang itu tuh baru ngeh ya teman-teman. Baru ngehnya apa? Kemarin itu pas ada pendataan pemilu, pas ada pendataan dari bank juga,
katanya itu saya nggak terdaftar di Dukcapil. Nah di situ tuh saya baru ternyata pas saya periksa yaitu nik KTP dan juga nik yang di kakak itu beda ya teman-teman, yaitu beda angka aja ujungnya. Ya walaupun beda angka yang pastinya nggak bakalan sama ya teman-teman, pasti mempengaruhi sesuatu sistem ya. Dan di sini tuh saya kan mau lahiran juga, dan kalau lahiran itu saya tuh harus pakai KTP saya, kakak juga untuk pembuatan akte DDUT nantinya ya teman-teman pas lahir. Dan pas pulang dari sekolah, pulang rapat itu tuh saya langsung ngechat beliau atau ngechat pekerja yang ada di kelurahan ya teman-teman untuk ngebenerin KTP dan juga kakaknya sekalian gitu. Dan di sini alhamdulillah untuk mengurus kakak dan juga KTP sudah beliau urus ya, atau sudah beliau tangani. Dan di sini tuh saya lagi nunggu untuk hari Senin, dan kata beliau nanti hari Senin bakal diurusin ya, karena untuk Sabtu Minggu kan libur. Jadi saya menunggu kabar dari beliau itu nanti aja hari Senin bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan sih cepat selesai, karena KTP dan juga kakak itu tuh benar-benar sangat penting di keperluan kehidupan gitulah ya teman-teman. Dan yang pastinya itu mau verifikasi bank atau apa-apa itu tuh kan pakai KTP dan juga kakak. Sedangkan kalau nggak terdaftar seperti itu, yang pastinya nggak bakalan berhasil atau banyak banget masalah lah ya teman-teman untuk kedepannya gitu. Sedangkan untuk zaman sekarang mah apa-apa itu pakai verifikasi KTP dan juga nik kakak ya teman-teman. Jangankan untuk hal-hal yang penting, mau daftar nomor HP aja itu tuh pakai nik kakak dan juga KTP ya teman-teman, Masya Allah. Nah jadi ini tuh saya benar-benar urusin terlebih dahulu sebelum lahiran. Pokoknya ada-ada aja gitulah ya teman-teman di rumah tangga itu, pembiayaan tuh yang gak diduga-duga gitu kan. Seperti KTP dan juga kakak saya ini tadinya kan gak terbesit sedikit pun untuk ngebenerin, tapi ada aja gitulah ya. Tapi kalau nggak dipentingin, ini tuh benar-benar sayang banget ya teman-teman, karena itu benar-benar penting dari apapun gitu ya, data-data seperti ini. Oke, lanjut lagi ke cerita videonya teman-teman. Di sini tuh tadi saya sudah jemur-jemur pakaian sudah selesai. Di sini saya lanjut ke dapur untuk bersih-bersih, dan untuk bersih-bersih dapur pun sudah selesai alhamdulillah. Seperti biasa kalau setiap pagi itu dilap-lap ya teman-teman pakai semprotan air sabun. Itu tuh kalau ada sabun pencuci lantai, pencuci piring, apa aja lah ya teman-teman. Yang penting meja kompornya itu tetap bersih, kompornya itu tetap bersih juga. Jangan salfok juga sama wastafel yang belum cuci piring. Saya itu belum cuci piring juga ya teman-teman, karena di sini saya mendahulukan untuk bersih-bersih dapur terlebih dahulu. Nah sebelum cuci piring di sini tuh saya bersihkan dulu atau beresin dulu yang ada di penirisan piring ya teman-teman, karena itu tuh udah pada kering, jadi saya bereskan aja. Dan juga kalau nantinya pas saya nata piring-piring yang udah dicuci itu tuh nggak kagok ya. Oh ya, kemarin tuh ada teman-teman yang pengen disapa, Masya Allah tabarakallah, belum saya sempat sapa juga karena kemarin libur up. Dan hari ini saya belum catat tuh nama-nama bunda yang pengen disapanya. Kalau di di hayal seperti ini takutnya salah nama gitu ya teman-teman. Insya Allah di next video saya sapa-sapanya ya. Jadi untuk hari ini mohon maaf untuk sapa-sapanya disimpan dulu gitu, karena nama-nama bunda dan juga asalnya itu belum dicatat. Nah kalau setiap ada bunda-bunda yang pengen disapa itu tuh selalu saya catat ya, bukan apa-apa karena takutnya itu salah nama atau kelupaan gitu ya, asalnya juga, asal daerahnya maksud saya, karena kan seseorang itu menginginkan disapa dan yang nantinya itu kan bakal didengar oleh beliau gitu. Kalau salah nama atau salah daerahnya itu tuh kan bikin malu gitu ya teman-teman. Jadi setiap yang mau disapa itu tuh selalu saya catat dulu biar luwes aja, biar lancar ya teman-teman. Mungkin ada yang mau nambah untuk disapa-sapa biar sekalian nantinya, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman, saya itu mau minta pendapat dari teman-teman semua. Menurut teman-teman, nyicil-nyicil baju untuk Dede Utun itu lebih baik beli online atau beli dari toko baju sekalian langsung gitu ya. Karena takutnya gagal atau apa dari bahannya gitu kan, saya gak
pernah beli dari online kalau baju-baju dede bayi gitu, karena takutnya kan gimana-gimana gitu. Tapi itu tuh banyak juga yang beli dan katanya bagus-bagus, tapi saya itu agak bingung gitu. Agak bingungnya apa? Karena untuk bahannya kan mungkin beda harga, beda kualitas juga gitu ya. Di sini tuh saya mau cari yang sedang-sedang aja, bagus enggak, jelek enggak gitu ya teman-teman. Karena untuk dede bayi yang penting kainnya itu nyaman dan juga aman ya teman-teman. Dan yang pastinya saya itu cari harga yang agak murah gitu ya teman-teman. Kalau harga yang agak mahal kan banyak ya. Dan di sini saya bagi-bagi aja. Pokoknya seorang ibu rumah tangga itu pengennya harga murah tapi kualitas bagus ya teman-teman. Dan mungkin ada dari teman-teman nih rekomendasi untuk linknya untuk baju bayi yang paketan seperti itu, silahkan share ya teman-teman di kolom komentar. Barangkali itu tuh jadi referensi untuk saya gitu kan. Karena untuk teman-teman yang udah beli nih misalnya baju online untuk dede bayi dan bagus tuh kainnya dan juga harganya murah, itu tuh saya mau banget ya teman-teman. Karena takutnya nanti gagal gitu. Gagalnya apa? Dari kainnya, dari bahannya. Nah itu tuh sih yang jadi saya pikirkan sekarang gitu ya. Kalau untuk belanja keperluan yang lainnya, di sini tuh saya nggak pernah banyak mikir ya teman-teman. Yang penting bagus gitulah ya. Dan yang pastinya tetap cari harga murah atau standar. Dan untuk dede bayi saya itu agak ragu gitu kalau beli online, takutnya gimana-gimana gitu. Tapi saya juga kurang tahu karena belum pernah ya kalau beli baju bayi gitu. Yang pertama mah takutnya itu kasar gitu dan bikin iritasi gitu. Dan kalau beli langsung dari toko itu tuh kan bisa lihat gitu ya teman-teman. Ya seperti toko yang di Glosiran itu tuh jadi bisa hemat gitu ya. Dan kemarin pun ada teman-teman yang nyaranin, katanya kalau mau beli baju bayi itu tuh lebih baik langsung dari tokonya gitu ya. Karena selain harganya murah, kualitasnya juga bagus dan juga bisa dipilih-pilih gitu ya teman-teman. Oke, lanjut dulu nih ke cerita videonya. Di sini setelah cuci piring saya lanjut masak dulu. Dan untuk kali ini masakannya benar-benar simple banget ya teman-teman. Dan walaupun simple, ini tuh insya Allah jadi lauk makan keluarga saya yang bikin nikmat untuk dimakan gitu ya. Pokoknya apapun yang dimasak tetap wajib disyukuri biar nikmatnya itu bertambah lagi gitu ya sama Allah. Dan ini yang pertama saya masak yaitu tahu ya teman-teman. Dan untuk tahunya digoreng aja seperti ini, simple. Dan untuk minyaknya saya pakai untuk numis bawang merah dan juga bawang putih dan juga tomat. Di sini saya mau masak mie instan ya teman-teman. Tapi mie instannya itu dipakein bawang seperti ini biar tambah nikmat ya. Dan untuk sayurannya karena nggak ada stok, jadi saya nggak pakai sayuran dan langsung aja untuk mie-nya itu saya tambahkan ya teman-teman. Dan di sini tuh saya tambahkan air secukupnya sampai mie-nya itu matang. Dan di sini saya tambahkan juga beberapa cabai rawit karena untuk cabai rawitnya itu nggak langsung saya iris atau saya tumbuk, dikarenakan si kakak atau si ade nanti takutnya kepedesannya kalau mau makan. Nah di sini saya tambahkan kaldu ayam karena airnya itu agak banyakan seperti ini, takutnya nanti agak kurang gitu rasanya. Dan pas dicicip, alhamdulillah rasanya itu pas ya teman-teman. Nah kalau untuk masak mie instan ini kan nggak perlu lama. Setelah matang, mie instannya langsung saya angkat ya teman-teman. Pokoknya masya Allah tabarakallah. Menu sederhana saya hari ini ada mie rebus pakai cabai rawit, ada tahu goreng dan juga telur rebus. Tetap disyukuri ya teman-teman apapun keadaannya. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.